Yesus. Kita akan sapa yang sudah dirindukan ya, Pastor Sarlin Mataheru. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, shalom. Blessing in the morning. Haleluya. Mana kabar hari ini, Bu Sarlin? Luar biasa. Amin. Banyak yang rindu untuk Iya. program Amin, ini. Dan amin, pagi amin. hari ini boleh kita bagikan firman Tuhan, temanya tentang Iya, tema yang luar biasa tentang kebahagiaan surgawi. Wow. kebahagiaan surgawi, luar biasa. Yes. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dengan doa. Silakan. Ya, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus dalam program Arise and Shine. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa. Terima kasih kepada Allah Bapa, terima kasih kepada Allah Roh Kudus, dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang memberikan kami kesegaran dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya hari ini berkat Tuhan nyata bagi kami, mulai kebenaran firman yang akan kami dengar. Oleh karena itu Tuhan, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Hati kami sangat bersukacita menyambut kebenaran firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Dan biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Yang sakit berkata, aku sembuh. Yang sedang punya pergumulan berkata, aku melihat jalan-jalan Tuhan bagiku. Karena firman Allah adalah sumber segala sumber dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami. Kami sambut berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Arise and shine, bangkit dan bersinarlah. Saudara yang terkasih, memang yang namanya hidup penuh dengan kebahagiaan dirindukan oleh semua orang, ya kan? Kita bangun pagi, kita mau berharap dan percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada banyak situasi dan kondisi yang membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang seakan-akan di manakah kebahagiaan itu. Lalu kita mencoba untuk membuat diri kita bahagia dengan cara mungkin pergi ke suatu tempat yang kita rasa bisa berikan kita kenyamanan, dalam arti hati kita tenang, jiwa kita senang, ya kan? Tapi waktu kita pulang, kok rasanya bahagia yang tadi itu kemana ya? Hilang begitu aja. Nah, apa yang salah? Apa yang sebenarnya kita cari? Dan saya yakin bahwa semua kita rindu hidup dalam kebahagiaan. Kalau bicara bahagia, wow, hati kita sukacita, ya kan? Kalau bicara bahagia, wow, kita langsung tersenyum. Karena memang itu yang kita cari dalam dunia. Tapi tahukah saudara, ya, bahagia yang kita cari itu cuma ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya tema hari ini adalah bahagia surgawi. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, membuat kita akhirnya ya tinggal dalam kebahagiaan sukacita, sehingga keadaan apapun itu tidak bisa mengubah hati kita, hidup kita dalam sukacita surgawi. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang sukacita surgawi? Bagaimana, apa yang menjadi bagian kita? Ya, saya yakin bahwa sukacita surgawi menurut Alkitab adalah kebahagiaan atau kegembiraan yang berasal dari sumber segala sumber, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, sukacita surgawi itu bukanlah kebahagiaan yang bersifat duniawi atau sementara. Makanya kita doa tadi di awal, kita ulang apa? Tuhan, berikan kami rasa sukacita, ya kan? Tuhan, berikan kami kebahagiaan. Nah, doa-doa yang kita naikkan dalam doa pertama tadi sebelum acara ini mulai, saya yakin memberikan kita kemenangan dalam segala sesuatu. Nah, yang kita perlu tinggal di dalamnya adalah bagaimana kita menghidupkan firman sehingga sukacita Allah itu, kebahagiaan itu ada dengan kita selalu. Jadi kita nggak jadi orang-orang yang secara manusiawi mencari, istilahnya ya, mencari kebahagiaan sesaat, pulang kok kayaknya ada masalah lagi. Nggak begitu. Tapi yang namanya sifat dari sukacita surgawi, ya, nggak diukur oleh karena keadaan, nggak diukur oleh situasi, tetapi akan ada dengan kita, selalu dengan kita. Kenapa? Karena sumber sukacita kita, sumber kebahagiaan kita adalah di dalam Dia, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Nah, kebahagiaan yang sedang kita cari ini bukan bersifat duniawi tentunya, ya, tapi bagaimana kebahagiaan yang memang ini adalah hidup dalam kemenangan kekal dalam firman Allah.
Ya, itu membuat kita akhirnya bisa melihat bahwa sukacita itu nggak perlu dicari di mana-mana. Dalam arti begini, ada dengan kita, entah kita di tempat keramaian atau tempat wisata, ataupun kita di rumah, di kamar sendiri, ya, itu ada dengan kita. Artinya sukacita, kebahagiaan, saya katakan tadi lagi bahwa tidak diukur oleh karena keadaan dan situasi. Nah, kita akan belajar dulu melihat ada beberapa karakteristik dari sukacita surgawi menurut Alkitab. Yang pertama, sukacita surgawi itu berasal dari Tuhan tentunya, ya. Dan sukacita surgawi itu ada dengan kita, pemberian dari Tuhan, karena kita hidup melekat dengan Dia, karena kita percaya kepada janji-janji Allah. Tahukah saudara, yang namanya pekerjaan menunggu itu memang membosankan, tetapi kalau menunggu karena sebuah tujuan, ya, sebuah kepastian yang kita harapkan pasti akan terjadi, kita tidak akan merasa lelah. Nah, apa yang Tuhan sedang ajarkan, bahwa Tuhan lagi bilang begini, kalau kita tinggal dalam firman-Nya, ya, waktu kita mungkin berdoa, kita belum melihat jawaban, tapi kita pegang firman-Nya, kita pegang janjinya. Nah, itu ada sukacita sendiri, ada sukacita yang luar biasa buat kita, dan kita perlu belajar untuk mengerti bahwa sukacita surgawi ini, ya, karena dia dari Tuhan sendiri, tidak bisa direnggut oleh duniawi, oleh keadaan duniawi, oleh situasi duniawi. Jadi makanya kita perlu belajar untuk tinggal dalam sukacita surgawi. Ini paling penting, saudara. Makanya waktu kita pegang janji Allah, kita tinggal dalam firman Allah itu, karena kita tahu sukacita surgawi dari Allah, kita semakin hari semakin kuat, semakin hari berjalan semakin kuat. Ya, kita tidak akan lemah dengan segala macam situasi. Nah, ini kita akan lihat dulu. Karena sukacita ini dari Allah, kita baca firman Allah ini, Mazmur 16 ayat 11. Mari kita buka sama-sama ayat ini. Yang pertama, karakteristik yang namanya sukacita surgawi itu, satu, berasal dari Tuhan tentunya, sumber segala sumber, ya. Kita baca Mazmur 16 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Haleluya. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Wow. Di tangan kananmu ada nikmat Haleluya. senantiasa. Ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi waktu kita pegang janji Allah, kita tahu Tuhan menuntun kita, itu sukacita luar biasa. Makanya begini, kenapa orang bisa loyo, orang bisa lemah, orang bisa dalam keadaan yang bahkan bersungut-sungut, karena dia nggak pegang janji Tuhan, dan dia tidak kejar yang namanya sumber sukacita itu, yang adalah Tuhan sendiri, karena itu berasal dari Tuhan. Makanya waktu orang tinggal dalam Tuhan, dia akan berlimpah-limpah dengan sukacita. Bandingkan Filipi 4 ayat yang keempat. Saya tahu saudara pasti ingat ayat ini, apa yang Paulus katakan bagi jemaat-jemaat di Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Nah, ini saya mau kasih tahu keadaan waktu Paulus menulis firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 ini, dia bukan dalam keadaan yang lagi happy, semuanya lagi baik-baik saja, enggak. Dia ini lagi dipenjarakan, dan di penjara yang paling bawah, yang paling gelap, tempat dimana hanya orang jahat yang tinggal di situ. Artinya orang yang paling jahat, ya, yang berbuat kejahatan yang paling parah gitu, tinggal di situ, dan Paulus dicampakkan di situ. Bayangkan di penjara yang sangat gelap sekali dan dijaga oleh tentara Romawi 24 jam dengan ketat sekali, saudara. Dia merasa sangat tertekan. Kenapa? Karena di penjara bukan karena lagi bikin masalah, bukan lagi bikin sesuatu yang melanggar hukum. Dia di penjara karena dia sedang memberitakan Injil, bahwa kabar baik, kabar sukacita bagi orang-orang yang sedang berduka dalam segala keadaan situasi mereka, dan dia datang memberikan kabar sukacita, karena good news, kabar baik itu adalah kekuatan, yaitu firman Allah itu sendiri. Tapi dia dipenjarakan, dan dia bertanya-tanya, kapan aku keluar dari penjara? Gak ada jawaban, saudara. Ya, dalam di tempat yang sangat gelap sekali. Tentu secara manusia bisa putus asa, secara manusia bertanya-tanya, dan akhirnya juga menjadi kecewa. Tetapi tidak. Dalam Filipi 4 ayat 4 ini, Paulus membangkitkan rohnya untuk menaruh harap kepada Tuhan, sehingga dia berkata kepada jiwanya sendiri, bersukacitalah di dalam Tuhan di tengah kegelapan.
Ada terang Allah yang bersinar dalam dirimu, dan terang itu harus lebih kuat bercahaya dalam kegelapan. Sehingga dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan dia berkata lagi, sekali lagi katakan bersukacita. Artinya dia memampukan jiwanya, mampukan dirinya, memampukan kekuatan rohnya untuk berkata bahwa keadaan yang gelap ini, keadaan yang sangat suram ini tidak akan membuat dia kehilangan sukacita surgawi. Nah, apakah saudara sedang menghadapi keadaan-keadaan yang juga sangat gelap, suram? Nah, lihat kepada Paulus yang membangkitkan kekuatan rohnya untuk berkata bersukacita di dalam Tuhan, karena dia tahu sukacita surgawi itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, karakteristik dari sukacita surgawi itu tidak bergantung kepada keadaan. Keadaan tidak akan pernah bisa mengubah situasi di mana hidup kita, roh kita, ya, bersukacita di dalam Tuhan. Makanya orang-orang yang bergantung dengan Tuhan ini, ya, dia akan tetap bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, dan bukankah itu yang Tuhan mau? Ya, bersyukurlah dalam segala keadaan. So, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sukacita surgawi itu tidak bisa diubah oleh keadaan, karena sukacita surgawi tidak tergantung kepada keadaan situasi duniawi, melainkan ada di dalam segala situasi kita tetap bersukacita. Ini yang menjadi kekuatan kita, saudara. Jadi kalau kita tinggal dalam firman Allah, tinggal di dalam janji-janjinya, keadaan situasi apapun tidak akan mencuri sukacita surgawi dalam diri kita. Mari kita baca Filipi masih 4, pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian sampai saat saudara dengan firman Tuhan ini, biarlah roh saudara bersukacita, ya, wajah saudara bersukacita, ya, hati saudara bersukacita dalam segala keadaan, karena engkau tinggal dalam sukacita surgawi. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Haleluya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi keadaan tidak akan mempengaruhi sukacita surgawi dalam Tuhan. Paulus sedang menceritakan, aku ngerti itu apa kelimpahan, aku mengerti apa itu kekurangan. Dia bisa belajar melihat bahwa semua situasi yang dia pernah hadapi dan lewati, ya, satu hal dia rasakan, ada sukacita surgawi dalam hatinya, ada satu kebahagiaan dalam jiwanya. Jadi mari saya mengatakan sekali lagi, kalau saudara mau hidup dalam kebahagiaan, sangat sederhana sekali. Tinggallah di dalam sukacita surgawi yang tidak akan tergantung oleh karena keadaan. Masih kita baca lagi dalam ayat ini, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, ya. Jadi yang pertama, kita harus mengerti sukacita surgawi itu berasal dari Tuhan sendiri. Yang kedua, sukacita surgawi tidak tergantung kepada keadaan. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Haleluya. Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi lihat ini, sukacita yang kita alami ini dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga dalam tekanan-tekanan yang kita lewati apapun itu, sukacita surgawi tidak akan hilang dari hidup kita. Apakah saudara sedang dengan firman Tuhan ini dan engkau sedang tersenyum? Kenapa? Karena engkau tahu Tuhan terlalu baik dalam hidupmu, karena engkau selalu percaya hari-harimu akan penuh dengan damai sejahtera, makanya engkau bisa tersenyum. Jadi jangan membiarkan keadaan situasi mencuri sukacitamu, karena itu adalah sumber dari segala sumber. Tuhan adalah sumber sukacita saudara. Yang ketiga, sukacita surgawi itu sifatnya kekal, saudara, abadi, saudara. Ya, jadi sukacita surgawi itu adalah kebahagiaan kekal abadi, tidak akan pernah berakhir, selama-lamanya ada. Kita bandingkan ini ayat-ayat ini, Yohanes pasal yang ke-16
ayat ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Saudara yang mungkin lagi dalam perjalanan ya, sambil dengar firman Tuhan ini, mari senyum. Senyum itu adalah satu kekuatan sebenarnya, karena kita tahu dan kita yakin tidak ada yang namanya masalah yang gak bisa kita lewati, dan kita juga percaya rancangan Allah itu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Maka engkau walaupun dalam setir, dalam di mobil, di jalan, engkau tetap senyum karena percaya akan janji Allah. Engkau hidup dalam kemenangan. Yohanes 16 ayat ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah lihat, jadi Paulus juga ingin cerita, ya kita akan pisah, memang ada kedukaan mungkin, tapi waktu engkau akan lihat, engkau akan bertemu lagi, dan wow, itu sukacita yang luar biasa. Artinya sukacita surgawi itu tidak bisa hanya sesaat aja. Ini kekal selama-lamanya. Kita mungkin pisah dengan orang-orang yang kita kasihi, ya, dalam mungkin pindah rumah atau tinggal di tempat yang jauh, bahkan mungkin dipanggil Tuhan, ya, tetapi kita punya sukacita karena kita tahu bahwa kita punya saudara ini tinggal di dalam kemenangan sejati, dan itu tidak akan membuat kita hilang dari sukacita surgawi, saudara. Ini paling penting. Ada orang berduka itu cukup lama sekali, bahkan nggak bisa move on. Itu berarti Anda dan saya belum percaya penuh kepada janji Allah. Kita pun tentu ada duka cita dalam hal-hal yang kita hadapi, dalam mungkin kehilangan family dan segala sesuatu yang kita mungkin hadapi, keadaan, situasi, masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, it's okay secara normal manusia, tetapi bukan berkepanjangan, saudara. Karena yang perlu berkepanjangan itu bukan duka cita duniawi. Yang perlu berkepanjangan adalah sukacita surgawi. Artinya itu kekal, tidak akan hilang daripada hidupmu, karena engkau tinggal dalam kebenaran firman Allah. Dan ini paling penting. Makanya mungkin sekarang dengan firman Allah ini dan kau lagi berduka dalam hal apapun, masalah, persoalan apapun, ayo, come on, stop, dan mari angkat hati dan berkata, Tuhan, engkau baik, aku mau bersyukur dalam segala keadaan, sehingga engkau bisa tersenyum dan engkau mendapat kekuatan yang baru, karena sukacita kita adalah kekal, ya, sifatnya adalah kekal. Roma 14 ayat yang ke-17, mari kita baca sama-sama ayat ini. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Haleluya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi aku sudah tinggal di dalam kerajaan Allah, seperti di dalam firman Allah yang kita baru baca ini, ya. Kita akan penuh dengan sukacita karena kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita mengejar kerajaan Allah, kita akan tinggal di dalam sukacita yang memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Jadi sifat dari sukacita surgawi ini tidak akan pernah bisa hilang dan tidak akan pernah tergantikan oleh keadaan dan situasi. Mari kita belajar, bangkitkan roh saudara untuk percaya kepada setiap kebenaran firman, karena itu adalah sukacita buat saudara. Nah, kita akan juga melihat bagaimana Tuhan mau kita hidup di dalam kemenangan ilahi. Mazmur 37, mari kita baca ayat-ayat ini, dan kita biarlah menjadi kuat di dalam firman Allah ini, karena saya percaya waktu saudara tinggal di dalam firman Allah, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru, dan sukacita Allah itu akan memberikan engkau kemenangan yang luar biasa. Mazmur 37, kita akan baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan, wow, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wow, ini sukacita luar biasa, saudara. Ayat 4 dikatakan dalam Mazmur 37 tadi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya, bagaimana cara bergembira dalam Tuhan? Waktu engkau doakan, engkau bersukacita. Waktu engkau baca firman Allah, engkau pegang janji itu, engkau bersukacita. Waktu engkau mendengarkan orang testimoni, bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, engkau bersukacita. Waktu engkau mendengar saudara-saudaramu yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, engkau bersukacita. Ada hal-hal yang membuat engkau tidak akan terputus dari yang namanya kebahagiaan sejati, karena hidupmu ada dalam Tuhan. Aku katakan bergembiralah karena Tuhan. Jadi
Ingatlah apa yang Tuhan buat kepada engkau, sehingga engkau tetap bergembira. Ingat janji Allah, engkau bergembira. Baca firman Allah, engkau dikuatkan bergembira. Dan percaya semua situasi apa yang kau hadapi atas seizin Tuhan. Engkau harus aminkan dan engkau harus ikrarkan apapun yang aku hadapi adalah seizin Tuhan untuk kebaikanku. Harus diaminkan. Jangan berikan peluang kepada iblis untuk mengecoh pikiranmu, untuk merusak hatimu. Tapi percayalah bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi engkau karena engkau mengasihi Tuhan. Oleh karena itu bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Sukacita kita ini karena ingat janji Allah. Sukacita kita ini karena apa? Pegang kebenaran firman Allah. Itulah sumber kekuatan kita. Dan di ayat yang kelima dari Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, dan Ia akan bertindak. Luar biasa. Waktu saudara menaruh pengharapanmu dalam Tuhan, engkau akan melihat bagaimana sukacita Allah nyata dalam hidup saudara. Kita baca satu ayat yang berikut dan kita akan masuk sesi kedua nanti dalam Yesaya pasal yang ke-30. Kita buka sama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30. Kita akan baca ayat 18 mulai. Haleluya. Saya yakin saudara dikuatkan, dibangkitkan kembali. Mari semua bersukacita pandang Tuhan, sehingga rohmu terbakar dan menyala-nyala buat kemuliaan Tuhan. Yesaya 30 ayat 18 kita mulai. Haleluya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Yes. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow, ayat yang ke-19 mari kita baca. Haleluya. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Haleluya. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Yes. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ayat yang ke-20. Haleluya. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Ia. 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Luar biasa. Kemenangan sejati. Alkitab berkata, sungguh engkau yang sedang sedih, engkau tidak akan sedih lagi. Sungguh engkau yang lagi menangis, engkau tidak akan menangis lagi. Mengapa? Tuhan sudah melihat bagaimana hatimu yang melekat dengan Tuhan. Engkau mencari Tuhan. Saat engkau hadapi masalah, engkau mencari Tuhan. Saat engkau punya pergumulan, engkau mencari Tuhan. Saat engkau sedang merasa ragu, ada hal-hal yang membuat engkau menjadi tertekan, engkau mencari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Luar biasa. Jadi waktu kita bersandar kepada Tuhan, saya yakin dan percaya engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Mari bangkit dan percaya bahwa hari ini sukacita surgawi melingkupi hidupmu. Engkau tinggal di dalam Dia, engkau bergerak dalam Dia, dan engkau diberkati di dalam kasih karunia Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi. God bless you. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarlin Matahero adalah tentang kebahagiaan sorgawi. Baik Bu Sarlin, kita lanjut ya. Saya juga mengundang pendengar sesana boleh berinteraktif di dalam acara ini. Juga terima kasih untuk pokok doa yang luar biasa. Mungkin satu kerinduan ya, karena kemarin-kemarin dicari-cari itu Bu Sarlin. Amin. Luar biasa pokok doa sudah saya catat, dan monggo silahkan untuk Anda yang masih ada waktu untuk mengirimkan pokok doa segera ya, supaya tidak terlewat. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya catat dengan luar biasa untuk ditanamkan dalam hati kita, bahwa sukacita itu nggak diukur oleh keadaan dan situasi gitu ya. Jadi itu masuk dalam beberapa faktor tentang yang namanya kebahagiaan surgawi itu apa gitu. Yang pertama jelas itu dari Tuhan. Kemudian tidak tergantung pada keadaan dan situasi. Nah ini dia. Kalau berbicara tentang tidak diukur oleh keadaan dan situasi ataupun apapun yang kita alami, itu sukacita itu sebenarnya nempel dalam kita. Tapi kenapa? Kadang dalam situasi tertentu kita nggak
merasakan ada sukacita itu, Bu. Iya, sangat sederhana sekali. Kita lebih memikirkan yang duniawi kan. Contoh, kenapa kita nggak bersukacita dalam Tuhan? Karena kita pas dengar mungkin lagi ngomong, ya kan, lagi istilahnya berbicara dengan teman kita dan dia bicara sesuatu yang nggak enak, ya kan, kita lebih memikirkan itu, gitu loh. Jadi kita berubah oleh karena omongan orang. Nah, ini paling sering yang terjadi. Orang bisa berubah itu karena justru mendengar sesuatu yang lagi mengutak-atik telinganya, itu nggak nyaman. Nah, kok bisa? Nah, ini yang saya katakan. Makanya sukacita surgawi itu sebenarnya oleh keadaan apapun, kita dengar apapun, bahkan masalah apapun, tidak akan mengubah kita dalam konsep yang namanya hidup dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya. Jadi orang kenapa bisa bersukacita di dalam Tuhan? Karena ini tadi konsep hidupnya dia mengalami Tuhan dengan firman. Artinya pegang firman setiap hari. Artinya janji Allah itu dia tidak akan pernah ragu. Nah, itu membuat dia sukacita. Nah, jadi waktu saudara mendengarkan sesuatu yang gak enak di telinga tentang dirimu, engkau tidak akan terganggu sebenarnya. Nah, ini yang paling penting. Kita perlu belajar. Jadi begini, mempertahankan sukacita surgawi itu bukan datang begitu aja. Habis amin doa lalu datang begitu, ya, atau baca firman langsung datang, nggak gitu, perlu terproses. Jadi memang perlu ada proses di mana akhirnya yang terlihat betul kita akhirnya menang karena kita bisa self control. Nah, ini paling penting, penguasaan diri. Itu jadi sebenarnya kita bisa kaya di dalam Tuhan, ya, kaya dalam karakter roh yang luar biasa itu karena apa? Dibentuk oleh situasi itu sendiri, oleh masalah itu sendiri sebenarnya. Makanya kita akan belajar untuk self control, penguasaan diri. Makanya akhirnya kita mengalami yang namanya sukacita surgawi. Sekalipun tadi kita mendengar yang gak enak, ada masalah yang tidak enak juga, tetapi karena kita bisa menguasai diri untuk tidak marah, untuk tidak negative thinking, ya kan, untuk tidak kecewa, akhirnya kita tinggal dalam sukacita surgawi. Haleluya. Jadi memang kita harus berfokus pada Tuhan. Betul, gitu. Betul. Karena memang nggak bisa dipungkiri secara manusiawi kita akan, walaupun kita sudah memperkatakan hidup kita itu tidak, kita hidup bukan dari apa yang diomongkan orang, begitu ya. Tetapi tetap sebagai manusia itu kadang-kadang tuh nggak didengarkan. Ada kalanya orang itu akan mendengarkan kemudian jadi luka, begitu ya. Betul. Jadi kepahitan dan kemudian sukacita itu hilang. Iya. Jadi makanya perlu tadi terproses ya. Jadi kita bisa tinggal dalam sukacita surgawi justru karena kita sudah lewati ujian-ujian. Nah, begitu loh, ujian-ujian yang memang kita lewati. Contoh hari ini saudara bangun pagi sebelum dengar program Arise and Shine, saudara berdoa, Tuhan berikan aku roh kesabaran hari ini, ya kan, amin. Tapi tiba-tiba abis amin nggak sampai 1 jam ada hal-hal yang membuat saudara akhirnya berubah dan lain sebagainya, karena mungkin kemudian habis itu akan bilang, ya Tuhan ampuni aku. Jadi artinya begini, Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan memang mau saudara berubah jadi seorang yang sabar. Nah, bagaimana caranya? Ya ada ujian dan saudara harus pastikan bahwa saudara lulus ujian ini. Artinya bisa self control, bisa menguasai diri. Nah, setiap hari bayangkan kita doanya apa gitu kan, dan Tuhan menjawab. Tuhan sedang menguji kita, tapi kita nggak pernah naik kelas. Kita selalu bahkan ya maaf kata ya jatuh di tempat yang sama lagi. Mau doanya mau sabar, mau doanya lebih punya hati yang luas, samudera bisa mengampuni orang yang bersalah. Tapi lagi-lagi kita jatuh di tempat yang sama dalam arti tidak bisa mengampuni orang, tidak bisa melupakan kesalahan orang. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mau belajar untuk menaklukkan, mengkontrol. Self control tadi paling penting, menguasai diri itu paling penting saudara dalam segala hal. Betul, karena menguasai diri itu berarti menguasai pikiran kita, betul, mata kita, mulut kita, hati kita. Yes. Gitu ya. Jadi memang ujiannya itu kalau kita meminta doa, pasti doa itu banyak yang baik-baik ya Bu Sarlin ya. Setiap doa pasti kita harapannya Tuhan berkatilah segala hal
gitu ya, termasuk kesabaran, sukacita. Tapi kemudian ternyata kita lupa bahwa ujian itu ada everyday gitu ya, setiap saat, bahkan ketika apapun aktivitas kita tuh kadang ada selipan-selipan ujian ya. Betul. Jadi gini, saya mau bilang begini, selamat datang di akademinya kehidupan yang real, dalam arti berkat sesungguhnya gitu loh. Yaitu waktu saudara menghadapi ujian-ujian yang bagaimana supaya sabar, supaya positive thinking, itu kan kekayaan buat kita, bukan untuk orang lain. Jadi sekalipun ya, kita memang bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, bahkan satu keluarga yang ada dengan kita, Tuhan pakai untuk menguji kesabaran kita. Ini sebenarnya adalah kemenangan kita. Nah, saudara harus lulus dalam akademi kehidupan yang real. Harus lulus di situ, karena itu buat kita sendiri. Makanya harus yakin bahwa apapun situasi, apapun keadaan, dihadapkan dengan banyak macam-macam yang nggak enak sekalipun secara daging, harus perkatakan, aku sudah beres di sini, aku sudah menang di sini, aku sudah harus ada dalam sukacita surgawi. Itu dia nilainya. Ya, jadi memang harus berfokus kepada Tuhan lagi itu. Betul. Kuncinya adalah karena ketika apapun kita sudah dibentengi dengan mendengarkan firman Tuhan setiap hari, oh iya saya akan melakukan, tetapi kemudian kita kadang lupa begitu ya. Sabaran itu, orang bilang kesabaran itu setipis tisu. Jadi sabar itu, long suffering itu tuh begini, panjang sampai kapan ya, sampai dalam kedua kali. Artinya sabar itu satu kekuatan buat kita sebenarnya. Karena orang yang selalu belajar sabar sebenarnya memperkaya dirinya sendiri untuk jadi orang yang kuat. Bagaimana kita bisa kuat ya? Karena kita sudah belajar sabar. Sebelum berkata-kata kita mikir dulu, update story kita mikir dulu. Betul. Kalau saya tulis begini, apakah menyinggung, ya kan? Menunjuk diri kita sendiri. Betul. Jadi harus benar-benar ada timbang menimbang tentang hati nurani sebenarnya. Jadi kalau manusia itu punya hati nurani, ini perlu diaktifkan supaya bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Ini kan pembaruan budi kita, pembaruan bagaimana attitude kita, pembaruan bagaimana karakter kita. Jadi kita kalau selalu ditimbang-timbang, akhirnya kita jadi orang yang wise, yang bijak. Sama seperti dalam Amsal 14 ayat 1 dikatakan, wanita bijak itu membangun rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkan. Nah, bodoh ini rupanya bukan IQ-nya, tapi bodoh ini bisa tentang bebal hati. Ada banyak orang udah mencapai target-target tertentu, mencapai kedewasaan rohani juga luar biasa, tapi satu ketika saat mendengar yang tidak mengenakan, nah ini bebal hatinya merusak apa yang bagus tadi. Jadi ini yang kita perlu belajar atau mengerti juga. Orang yang bijak itu selalu pastinya membangun gitu. Dan dia tidak akan membiarkan apa yang dia bangun itu diruntuhkan seketika juga dengan kekecewaan, dengan amarah. Itu jangan sampai terjadi. Jadi jangan membiarkan benih-benih yang bukan produk kerajaan surga tentunya. Itu apa? Marah, dengki, iri hati, ya. Itu bukan produk kerajaan surga. Jangan dibiarkan ada dalam diri saudara. Jangan dibiarkan tumbuh meluas dalam diri saudara, karena bahagia itu kita yang menentukan. Ya kan? Bukan orang lain, bukan benih-benih, apalagi benih-benihnya bukan dari kerajaan surga lagi. Jangan saudara. Jadi kita mesti perlu benar-benar mawas diri dan belajar untuk bisa membawa firman Allah, sumber kekuatan kita. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan pasti kita akan rasakan sukacita yang luar biasa kalau kita bisa sabar, kemudian bisa menahan hawa nafsu, amarah. Betul. Karena di situ kalau kita mau bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang Tuhan beri, itu ada bahagia di sana. Betul. Kalau ada pujian yang namanya keinginan manusia itu nggak ada habisnya, Bu ya. Kalau nurutin maunya orang itu ya rantai-entek gitu ya. Iya, betul. Mendatang nggak entek-entek. Betul. Jadi hari ini artinya gini, harus percaya kepada
master of master, istilahnya. Apa yang dia kasih menunya hari ini, gitu ya, kita harus siap aja, yakin ini menunya menu yang mau berikan kita kesehatan yang luar biasa gitu. Jadi kita harus yakin, sekalipun kita sudah habis doa, habis ibadah, bahkan teman-teman sepelayanan kita mungkin ada yang mendengar program dan berkata, teman pelayanan saya, dia yang bawa saya duluan melayani, tapi kok dia begini. Nah, ini masa kaget, saudara. Ya, karena yang pasti keselamatan masing-masing gitu kan. Dan yang pasti Anda bersyukur dong, karena apa, bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan oleh karena teman saudara. Kalau dia nggak setia, kalau dia berbuat sesuatu yang nggak baik atau yang menyakitkan, ya itu dia, bukan saudara. Jadi jangan terlalu diberat-beratkan pikiran saudara, jangan terlalu diberat-beratkan hatimu gitu, karena itu akan merugikan sendiri. Tema ini fokuslah tetap melayani Tuhan, ya kan? Karena kita sudah berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Rupanya apa? Ada saringan-saringan gitu. Memang dalam perjalanan hidup kita untuk ikut Tuhan, semua terpanggil. Tapi siapakah yang akan tetap bertahan? Yaitu kita berkata apa? Mereka yang melakukan hal yang baik dan mereka yang setia. Makanya contohnya seperti yang Tuhan berkata di Hal Kejadian Surga, seperti seorang tuan yang pergi berlibur keluar, ya kan, dan memberikan 1 talenta, ada 2 talenta dan 5 talenta. Dan waktu tuannya kembali, tuannya bertanya, mana talenta-talenta ini? Ya 5 mengerjakannya, yang 2 mengerjakan, yang 1 dikasih 1 enggak dikerjakan, malah disimpan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita artinya gini, kita baru mau mulai pelayanan, baru mau on fire, baru berapi-api, dan tiba-tiba ada hal-hal yang merugikan saudara dan saya. Jangan biarkan itu, ada kerugian itu. Tapi belajar melakukan firman Allah, belajar mempraktikkan firman Allah, dan belajar untuk tinggal di dalam sukacita surgawi. Apapun yang terjadi tidak akan mengubah apapun yang engkau terima dari Tuhan sendiri. Amin. Baik, ini ada respon dari Ibu Herwi di Romejan. Terima kasih Ibu Pastor Salin Mataheru. Amin. Shalom. Firman Tuhan pagi ini menumbuhkan dan menguatkan iman kita semua. Puji Tuhan. Ini ayat saya sejak SMA untuk pedoman hidup saya loh Bu, Filipi 4 ayat 13 tadi Amin, ya. amin, amin. Terima kasih juga untuk doanya. Tadi mengirimkan pokok doa, nanti akan didoakan oleh Pastor Sarlin. Yes, haleluya. Boleh Bu Sarlin, karena keterbatasan waktu kita, untuk kita rangkum sedikit firman Tuhan pagi hari ini, menguatkan kita, karena pagi hari ini firman Tuhan sangat memberkati untuk kita tetap ada bahagia surgawi dalam hidup kita. Yes, amin, amin. Jadi hari ini mari mulai fokus sama Tuhan. Atau dalam program ini saudara percaya bahwa tidak ada keadaan, situasi yang bisa mengubah sukacitamu dalam Tuhan. Mengapa? Mengapa? Karena engkau mengambil firman Allah dalam Mazmur 37 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ya. Karena itu dia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Bergembiralah karena Dia, maka Dia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Dan saya percaya waktu saudara tinggal dalam firman Allah, dalam janji-janji Allah, sukacita surgawi adalah kebahagiaanmu. Jadi bahagia itu sederhana, ada dalam jiwa dan rohmu. Tinggal engkau kembangkan, tinggal engkau bangkitkan, tinggal engkau amenkan firman Allah, dan tinggal engkau lakukan kebenaran firman Allah. Dengan cara apa? Selalu tersenyum, mulai dengan senyum, mulai dengan positive thinking, mulai dengan perluaskan area hatimu seluas samudra. Seperti apa yang Tuhan mau lakukan buat saudara, mari terima dan percaya. Engkau adalah orang yang penuh dengan sukacita surgawi, dan itulah kebahagiaanmu. Jadi hari ini apapun yang engkau hadapi, percaya segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Dan yakin pencobaan yang kau alami, pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Allah setia. Setelah kau diuji, Dia akan